semua guru kita memahami literasi digital, itulah menghilangkan kesenjangan. Guru di Sopeng dengan guru di Jakarta akhirnya sama, memahami kita karena yakin dan percaya kalau sudah orang bisa buat situs, portal, wah level kelas atas itu sudah diragukan kemampuan teknologinya intinya. Salah satu kegagalan pendidik dan tenaga kependidikan itu dalam membelajarkan siswa adalah karena tidak mampu mengakselerasi, membosankan. Anak sudah belajar pakai gaya apa, guru masih mendidik dengan gaya apa? Gaya waktu masih dididik kami ini yang dulu masih main kalender tidak tahu internet, masih itu diperhatikan sekarang. Jadi dan kami bekerjasama dengan Google for Education. Jadi tim pendidik kami itu kerjasama dengan Google for Education. Setiap situs itu diberikan free oleh Google 30 GB ya. 30 GB free. Jadi sebenarnya sebelum kami melakukan pelatihan kepada seluruh guru, seluruh pegawai kami dulu kami latih itu. Dengan harapan setiap staf, setiap tenaga fungsional yang ada di balai ini punya situs masing-masing juga. Sehingga kalau saya mau mengecek pekerjaan mereka, saya cuma bisa meminta linknya, saya bisa langsung masuk ke pekerjaannya. Jadi situs betul-betul situs secara mandiri dia punya. Jadi sesungguhnya anggaran yang kami harapkan adalah dorongan untuk melakukan fintech. Iklan, minimal kalau untuk situs mandiri itu Pak, kami sangat 4 hari sudah bisa. Apakah mau dilaksanakan di Sopeng? Kami yang datang. Kalau dilaksanakan di sini, teman-teman guru dengan pendidik yang datang di sini, boleh berapa angkatan kami siap layani. Ataukah secara dilanjutkan lagi dengan online, dengan daring juga boleh. Terkait dengan kurikulum, Pak, itu mau pakai kurikulum apa saja bisa dimasukkan ini. Mau K13, mau kurikulum Merdeka, mau kurikulum yang dipersiapkan sekarang deep learning. Kan deep learning itu saya mau diucapkan ke depan ini yang sudah digagas adalah kurikulum menyangkut masalah pembelajaran yang mendalam oleh Pak Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Mendikbud yang baru ini menggagas mengganti kurikulum Merdeka dengan kurikulum deep learning, pembelajaran yang mendalam. Di dalam itu ada 3, tapi kurang lebih juga pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Tidak ada kurikulum yang benar-benar baru yang belum ada sebelumnya. Jadi di dalam deep learning itu ada 3, ada namanya mindful learning, ada meaningful learning, dan ada joyful learning. Secara sederhana saya gambarkan kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan. Mindful learning itu adalah bagaimana membuat murid atau pelajar atau siswa belajar dengan penuh kesadaran bahwa pembelajaran ini kami butuhkan. Nah, kalau meaningful learning itu secara sederhana dapat digambarkan adalah pembelajaran yang bermakna, yang disangki. Pembelajaran itu dikatakan berhasil ketika dipahami, bukan dihafalkan. Meaning, dipahami, dimaknai. Pembelajaran yang dimakna, yang bermakna, dipahami oleh anak didik, dipahami oleh pendidiknya. Jadi sama-sama dua pihak, gurunya paham bahwa saya mengajarkan ini untuk kepentingan ini. Agar nanti saya bagaimana? Anak didik juga memahami bahwa pelajaran ini tidak sekedar hanya dihafalkan, tapi saya harus paham untuk bisa saya manfaatkan dalam kehidupan. Terus joyful learning itu adalah pembelajaran lebih daripada pembelajaran yang menyenangkan. Joyful, lebih membahagiakan. Happiness. Karena kalau menyenangkan, pembelajaran menyenangkan, menyangkut masalah apakah masih dijadikan, selama belum ada aturan yang mengganti, maka aturan untuk menjadi kepala sekolah itu adalah tetap berlaku. Alumni guru penggerak punya sertifikat kepala sekolah, cakep calon kepala sekolah, bagi pengawas calon pengawas sekolah punya sertifikat, baik juga guru penggerak. Kita anggota DPR coba berhukum berapa biaya sepakat untuk kita masuk penginapan, termasuk ini kan untuk orang seperti tenis masyarakat. Mimpi kita, mimpi besar kita sebagai bangsa akan landing di 100 tahun Indonesia merdeka.
Indonesia Emas 2045. Maka literasi guru adalah sebuah keniscayaan yang harus kita capai oleh seluruh komponen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dalam ini termasuk dari BBGP dan juga pemerintah kabupaten. Memang saya lihat ada beberapa persoalan yang perlu kita selesaikan secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, karena kondisi guru kita hari ini, saya tidak katakan bahwa tidak begitu tidak bagus, tapi memang kemampuan untuk hadir sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai tenaga guru ya perlu kita memang genjot untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Itu kan ditangani oleh BKD, ini kan terkadang nanti pasti kita urut. Nanti kita carikan regulasi bagaimana caranya bisa anggarannya kalau tidak ada untuk iklan itu dibebankan kepada dinas pendidikan. Karena ini kan program baku tarik juga. BKN katakan saya kan pada iklan. Di satu sisi dinas pendidikan punya orang, apakah nanti bisa pembebanan anggaran yang melalui dana BOS atau ada sumber dari APBD, dan semua apa yang kami dapatkan di sini nanti merupakan modal kami dalam rangka menjaga program, karena mungkin bulan depan nanti kami akan melaksanakan rapat kerja dengan literan, termasuk kesehatan, dinas pendidikan, semua apa yang kami dapatkan di sini bisa kami sharing dengan teman-teman dari pendidikan untuk mengapresiasi dengan pendidikan itu. Dan kalau kita sepakat nantinya untuk dilakukan di sini, apa salahnya dari dinas pendidikan Sopeng untuk melakukan kerjasama dengan Balai di sini untuk dilaksanakan. Atas nama pimpinan maupun secara pribadi, paling satu Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih, apresiasi atas kunjungan Pak Ketua beserta anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sopeng ke tempat kami. Ini sesuatu yang luar biasa, pertama di 2025 Kabupaten Sopeng mengawal itu, dan saya yakin dan percaya itu merupakan salah satu ciri tanda bahwa semoga memang apa yang menjadi kebanggaan orang Sopeng terkait dengan pendidikan itu memang tetap mudah-mudahan. Dari jalan terima kasih Pak atas sudah melakukan presentasi ini, dan saya sekali lagi